Halo semuanya, kembali lagi. Kali ini Yuli akan membuat kue bolu mekar dengan gula merah. Ayo ditonton. Dan jangan lupa untuk subscribe Yuli channel ini ya, supaya Yuli semakin banyak ide dan kreasi untuk membuat konten-konten selanjutnya. Hal yang pertama dibutuhkan adalah 1 liter air dan 1 kilo gula merah yang premium serta daun pandan untuk aroma ya. Lalu aduk dan ditambahkan 8 telur. Ingat jangan dipakai putih telurnya ya, nanti berasa bau amis. Setelah itu diaduk dan lanjutkan untuk memasukkan 200 gram gula pasir dan diaduk-aduk rata ya. Serta jangan lupa untuk memasukkan 1 sendok teh baking powder, 1 sendok teh baking soda, serta setengah sendok teh vanili. Dan diaduk-aduk rata lagi ya. Dan untuk mengembangkan telur kita bisa menggunakan mixer. Tunggu dia sampai mengembang dan berwarna keputihan. Bisa dilihat untuk telur serta gula sudah mengembang maksimal ya. Dilihat sampai adonannya itu berwarna putih pucat seperti ini. Dan jika sudah, masukkan tepung terigu. Kali ini kita menggunakan tepung terigu segitiga biru ya untuk sebagai bahan kue, dan campur sedikit demi sedikit, jangan langsung 1 kilo. Masukkan 200 gram perlahan-lahan. Serta jangan lupa untuk menyaring gula merah dan air supaya pandannya tidak ikut masuk ya. Dan setelah itu masukkan cairan gula merah ini ke dalam tepung dan aduk hingga rata. Daunnya sudah harum guys, sudah harum gula bali juga. Sekarang ditambahkan lagi sisa tepung terigu di setengahnya, lalu diaduk secara perlahan. Jangan lupa untuk diulangi lagi ya untuk penambahan tepung terigu dan gula merahnya. Dan ingat, jangan mencampurkannya sekaligus, campurkan sedikit demi sedikit dan diaduk rata kembali. Rata menjadi satu. Sekarang adonan yang ketiga ya guys ya, tambahkan sisa tepung yang tadi ya. Ingat ini adonan yang ketiga, lalu campurkan juga gula merah yang sudah dicairkan, diaduk-aduk lagi dan diulangi sampai 4 kali ya. Dan ini untuk penuangan terakhir ya, gula merah beserta tepung terigunya dan diaduk-aduk sampai adonannya itu tercampur rata. Oke guys, ini sisa tepung dari sekilo yang terakhir itu dihabiskan saja ya. Kan paling tukang aduknya guys. Diaduk-aduk, jangan lupa sisa dari gula merahnya. Diaduk-aduk perlahan-lahan sampai merata. Lihat guys, hampir rata dan aromanya itu loh, perpaduan antara gula merah dan pandan itu menyejukkan jiwa dan raga kita guys.
sisa gula merahnya ya guys ya, masukkan sedikit demi sedikit, diaduk perlahan-lahan sampai habis itu sisanya. Yuk guys, seandainya kalian di sini kalian langsung bisa colek-colek loh, dikasih yang cuma saya doang. Oke, hampir rata. Itu yang terakhir guys. Ya, mesti disisakan kan. Wow, kok tangannya beda guys. Dan jika dirasa adonan masih menggumpal, kita bisa menggunakan mixer ya. Setelah manual kita capek guys, jadi kita mengganti ide menggunakan mixer. Tadi mixer bagian apa ada Bisa dilihat adonan sudah kental dan tidak ada gerindil-gerindil. Dan ingat untuk memasukkan 400 ml minyak, tetapi dituangkannya sedikit demi sedikit. Dan untuk fungsi dari penambahan minyak untuk melembutkan bolu ya, dan supaya bolu itu bisa mekar dengan maksimal. Juga ya, ini Apa ya, melembutkan diaduk-aduk adonan ya guys bisa ya, menggunakan mixer juga, sekaligus untuk melembabkan kulit kita ya guys. Ingat diaduk-aduk kembali. Masukkan lagi sisa minyaknya ya, harus dihabiskan 400 ml. Masukkan sisa minyak terakhir ya guys ya, sampai habis, lalu diaduk apa ya, ya, lihat ya guys, hasilnya setelah dimasukkan 400 ml. Lihat guys, wow, adonannya sudah sempurna mengental ya. Ingat ya guys ya, cek kekentalan supaya seperti ini. Dan tahap selanjutnya, sebelum kita menuangkan adonan ke kertas roti, alangkah baiknya jika kita merapikan kertas roti ya teman-teman. Dan diusahakan kertas rotinya itu harus rapi melingkar, jangan sampai jangan sampai lecek-lecek, kurang rapi lingkarannya, dan harus dirapikan. Tidak sempurna seperti ini lingkarannya, nah dikeliling seperti ini. Tes dulu ya guys ya, menggunakan sendok sup. Kalau nggak ada sendok sup, terserah mau menggunakan sendok apa, yang penting. Dan tahapan selanjutnya, saatnya menuangkan adonan ke dalam kertas roti. Dan ingat jangan sampai penuh ya, karena adonan ini akan mengembang. Jadi usahakan sisakan sedikit ruang ya pada adonan supaya bisa mengembang dengan sempurna. Dan ini adalah gadis di belakang layar ya guys ya, yang membantu kita dalam pembuatan kue bolu mekar ini. Serta di pojok sana ada adik kita yang cantik ini membantu kita dalam pembersihan alat-alat dapur ya guys. Namanya adik Ira, dia masih kelas 3 SD tetapi sangat aktif dan rajin membantu loh. Barang-barang yang tadi. Dan lihat senyumnya guys, manis sekali kan. Nah ini ada si kecil, dia penasaran juga karena kita lagi rame-rame sedang buat apa. Di sini kan. Hai. Di sini ya. Dan kita sudah hampir selesai untuk menuangkan adonannya ya guys ya. Lalu ingat panaskan panci, dan di atas tutup panci ingat dibungkus dengan lap bersih supaya
air dari tutup panci itu tidak langsung menetes ke dalam adonannya ya. Dan setelah dirasa air sudah mendidih, lalu dimasukkan adonannya ke dalam panci dan tutup, tunggu hingga 20 menit. Tutup selama 20 menit. Jangan dibuka ya. Setelah 20 menit dicek kembali apa bolunya itu sudah mekar atau belum. Dan ini dia hasilnya, bolunya sudah mekar sempurna guys. Kalau rasa tiada duanya ya guys ya, karena ini sudah diulang untuk kesekian kalinya guys. Jadi tukang adoninnya udah hafal ingredientnya apa-apa aja, pakai takaran hati ya guys ya. Dan bisa dilihat ini hasil kue bolu mekar ya guys ya, mengembang sempurna. Dan setelah beberapa menit kita bisa bungkus-bungkus untuk dijual maupun dijadikan jajan untuk persembahan ya guys ya, karena di Bali sendiri biasanya kita menggunakan kue bolu mekar ini sebagai sarana upacara.